Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Musela yang dirahmati Allah. Di sini saya akan memperkenalkan olahraga baru, yaitu lempar pisau dan kapak. Pada awalnya lempar pisau hanya diperuntukkan di kalangan militer saja, contohnya TNI ataupun polisi. Nah, sekarang lempar pisau sendiri sudah diperbolehkan untuk masyarakat sipil, baik untuk remaja, orang dewasa, ataupun untuk anak-anak. Nah, polanya lempar pisau itu sendiri seperti dengan menembak ataupun memanah. Yang membedakan adalah target yang kita gunakan. Targetnya adalah target mati, tidak boleh makhluk hidup, baik pohon hidup ataupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, manfaat lempar pisau sendiri itu ada banyak. Yang pertama, olahraga fisik. Dari berjalan ketika kita sudah melempar pisau, kita ambil pisau itu berjalan. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu untuk melatih konsentrasi dan fokus. Yang ketiga, yaitu manfaat secara psikis. Ternyata lempar pisau itu berguna untuk melepaskan stres, pengendalian diri, dan juga pengelolaan emosi. Keuntungan lempar pisau itu ada banyak. Yang pertama, bisa digunakan untuk olahraga prestasi. Di sini lempar pisau sudah masuk di Kormi. Yang kedua, untuk melatih koordinasi badan. Dan yang ketiga, tentunya untuk menyalurkan hobi ya teman-teman Musela. Selanjutnya, di lempar pisau ada prosedur keamanan dan keselamatan. Tentunya yang pertama adalah kita memastikan targetnya dengan ketebalan minimal 12 cm. Kita menggunakan target kayu. Yang kedua, kita harus memastikan tidak ada orang di bagian belakang target ataupun kanan kiri target. Yang ketiga, wajib bersepatu dan berpakaian olahraga ya teman-teman. Terakhir, saat mengambil pisau ataupun kapak yang sudah kita lempar, pastikan tidak ada lagi orang yang sedang melempar ya. Sahabat Musela, selanjutnya yaitu saya kenalkan pisau untuk melempar ya. Yang pertama adalah pisau simetris. Pisau simetris yaitu pisau yang sama bentuknya ya, sama bentuknya dari atas, samping, kanan, kiri sama. Dan ada juga pisau asimetris. Pisau asimetris itu tentu saja antara atas dan bawah itu bentuknya berbeda. Nah, karakteristik pisau yang kita lempar itu tidak tajam ya. Jangan keliru, jangan disamakan dengan pisau dapur sahabat Musela. Berbeda ya. Ini adalah target lempar pisau yang biasa digunakan untuk perlombaan. Sahabat Musela, selanjutnya adalah teknik melempar. Sebelum melempar, tentu saja gimana sih cara megang pisau lempar? Apakah sama kayak megang pisau dapur? Tentu saja berbeda ya sahabat Musela. Caranya itu bukan seperti memegang pisau dapur, tapi seperti kita bersalaman. Seperti ini ya. Pisau itu kita pegang di tengah jari sebelah sini, tengah jari, kemudian jempol itu berada di sisi pisau, sedangkan garis lurus pisau ini itu lurus dengan jari telunjuk kita ini, ujung jari telunjuk. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah selain pegangan itu ada kuda-kuda. Tentu saja tidak jauh berbeda dengan silat. Yang anak silat pasti sudah tahu kuda-kuda kita pakai kaki kiri depan ya sahabat Musela. Kakinya kiri depan, kemudian ditekuk kaki kirinya. Nah, kaki sebelah kanan itu sejajar dengan bahu, jangan terlalu keluar tapi lurus aja seperti ini. Nah, selanjutnya sahabat Musela, kita harus memilih tekniknya. Kita mau pakai teknik full spin, no spin, ataupun half spin. Bedanya apa sih teknik-teknik itu? Kalau full spin itu pisau itu berputar satu putaran penuh sebelum menancap ke target. Sedangkan kalau no spin itu pisaunya tanpa putaran, jadi ketika dilempar lurus saja ke depan menuju target. Nah, kalau half spin itu sendiri, pisau itu berputar setengah putaran. Jadi ketika dilempar, pisaunya itu berputar setengah putaran baru menancap di target. Tentu saja cara memegangnya berbeda ya. Biasanya kalau untuk no spin ataupun half spin itu pegangnya seperti ini ya teman-teman. Oke, tapi di sini kita fokus di full spin saja. Cara di full spin sendiri itu berbeda. Pegangan ketika jaraknya berbeda.
Misal di jarak ganjil biasanya itu kita memegang handle ya atau gagang sini. Nah, untuk jarak genap seperti 4, 6, 10 dan seterusnya itu kita memegang bilah ataupun blade ya, biasanya kita semput di pisau. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah contoh melempar dari jarak 3 meter. Pegangannya di handle ya sahabat Musela. Kemudian setelah kuda-kuda kita sentuhkan pisau itu ke bahu. Harus fokus mana target yang akan kita lempar. Kalau sudah, lempar pisau ke target. Nah, itu jarak 3 meter. Kemudian di jarak 4 meter kita akan pegang bilahnya. Clear. Itu adalah aba-aba ketika sebelah kanan kiri kita sudah selesai melempar. Baru bisa kita ambil. Nah, prosedur keamanan selanjutnya, kalau ada pisau yang jatuh, kita ambil dulu pisau yang menancap di target. Supaya apa? Supaya pisau yang di target ini kalau jatuh tidak kena di kepala kita. Baru ambil yang bawah. Terakhir yang biasanya buat lomba adalah jarak 5 meter. Kalau jarak 5 meter, kita lemparnya memegang handle ya. Karena ada 3 pisau, jadi kita lempar semuanya. Caranya pun sama seperti jarak 3 meter dan 4 meter tadi. Nah, selain pisau, kita juga bisa melempar kapak. Berikut adalah contoh kapak yang biasa kita lempar. Biasanya untuk pemula kita berikan kapak ini atau kapak militer. Tapi kita sering bilangnya kapak ceria ya teman-teman. Karena apa? Karena dilempar bagaimanapun bisa nancep. Yang kedua ada kapak yang standar kejuaraan. Biasanya seperti ini. Kalau ini kapak yang biasanya ada di rumah kalian. Nah, cara melempar kampak sendiri itu sama dengan melempar pisau. Bedanya kalau di full spinnya kampak di jarak 4 meter, kampaknya itu dibalik seperti ini ya teman-teman, jadi kayak gini. Kalau di jarak ganjil 3 meter, 5 meter itu kampaknya menghadap depan, tetap seperti ini. Kita coba dengan melempar kapak di jarak 3 meter. Nah, sahabat Musela, di Jogja sendiri ada beberapa tempat untuk kita belajar lempar pisau dan kapak. Di Jogja itu ada yang namanya Jogja Flying Metal. Biasanya latihannya ada di kandang jongkang. Harinya biasanya itu hari Kamis sore. Kemudian di Muhammadiyah sendiri kita dinaungi oleh Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam komunitas Pisaumu DIY. Latihannya itu setiap Ahad sore di PWM Gedong Kuning. Sahabat Musela, ini adalah contoh kejuaraan lempar pisau dan kapak. Selain kategori full spin, half spin, dan juga no spin, ada juga kategori dynamic throwing. Tapi biasanya yang ada di kejuaraan nasional itu hanya kategori full spin, half spin, dan juga no spin. Kejuaraannya sendiri itu ada yang usia 18 sampai 20 tahun dan juga ada yang kategori umum. Jadi untuk olahraga lempar pisau itu tidak terbatas umur loh. Di Yogyakarta sendiri atletnya sudah banyak loh yang membawa pulang medali seperti peringkat 1 dunia kelas intermediate, peringkat 3 dunia kelas expert, juara nasional Piala Panglima TNI AD, juara nasional Kombat Sat Bravo, Disjas TNI, Mabes TNI, juara 3 nasional Piala Panglima TNI, juara 2 nasional kelas expert kejurnas lempar pisau,
juara 1 nasional kelas intermediate kejurnas lempar pisau, juara 1 nasional kelas junior kejurnas lempar pisau, dan juara 1 head to head instinctive knife throwing Piala Ketua KONI Jabar tahun 2017. Nah, sebenarnya masih banyak lagi juara-juara yang ditorehkan oleh atlet-atlet lempar pisau Yogyakarta. Kalau kalian penasaran dengan lempar pisau ataupun kapak, kalian bisa kepoin Instagramnya Jogja Flying Metal ataupun Pisaumu DIY. Jangan lupa bergabung ya. Sekian dari saya, pengenalan lempar pisau dan kapak Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.